Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam dari kota Yogyakarta. Ini lagi ada KRL yang lewat belakang saya. Baru masuk di stasiun Lempuyangan Jogja ya. Jadi pagi ini saya dari stasiun Lempuyangan Jogja. Sekarang jam 8:35. Pagi hari ini saya akan menuju ke Semarang, kota Semarang, dan pengen nyobain naik kereta baru ekonomi New Generation menuju ke Semarang. Tapi dari Jogja ini saya harus naik KRL dulu. Saya dari stasiun Lempuyangan ya. Nanti akan naik menuju Solo. Naik KRL menuju Solo, lalu dari Solo nanti kita akan naik kereta api Banyu Biru yang sudah menggunakan rangkaian terbaru New Generation menuju ke Semarang. Kita masuk dulu, tap in lewat gate KRL ya. Oke. Ini penumpang yang baru turun dari KRL dari Solo menuju Jogja, dan itu KRL-nya masih menuju ke stasiun akhir ya, stasiun Yogyakarta. Nanti kita juga akan naik itu, tapi nunggu keretanya balik menuju ke arah Solo. Ngapain Mas? Oh, jalan-jalan Mas. Pagi ini saya sama Mas Yoga mau ke Semarang naik kereta baru, tapi naiknya dari Jogja. Dari Jogja harus ke Solo dulu naik KRL teman-teman. Sebenarnya kalau dari Jogja menuju ke Semarang itu kita bisa langsung naik kereta tanpa oper ya teman-teman. Keberangkatan pagi dari Jogja menuju ke Semarang itu ada kereta api Joglo Semarkerto. Keberangkatannya sekitar jam 7 pagi dari stasiun Lempuyangan, ataupun bisa juga naik dari stasiun Tugu Yogyakarta. Nah cuman kalau naik yang itu Joglo Semarkerto yang pagi itu muter dulu teman-teman, lewat Keroya, lewat Kebumen, lewat Keroya, lewat Purwokerto, Tegal, Pekalongan, dan sampai di Semarangnya sekitar jam 1 siang atau jam berapa ya? Saya lupa, sekitar jam 2 atau jam 3 sore ya. Jadi muter dulu malah lebih lama dan tarifnya lebih mahal. Nah kalau mau murah dari Jogja menuju ke Semarang itu bisa kita naik kereta dulu, KRL, menuju ke stasiun Solo Balapan, lalu nanti dari Solo Balapan menuju ke Semarangnya menggunakan kereta ada Banyu Biru, ada Joglo Semarkerto, dan bisa beli tarif khusus juga. Untuk durasi perjalanan yang dari Jogja ke Solo dulu, untuk lalu menuju ke Semarang, itu juga lebih singkat durasinya dibandingkan dengan durasi perjalanan dari Jogja langsung ke Semarang, tapi lewatnya Purwokerto, Tegal teman-teman. Kalau mau murah ke Semarang dan pengen perjalanan pagi yang nggak terlalu pagi banget, bisa naik KRL dari stasiun Lempuyangan atau stasiun Tugu Yogyakarta. Ambil yang jadwal keberangkatan KRL-nya jam 8:50. Kalau dari stasiun Lempuyangan, jadwal KRL-nya jam 8:55. Kalau pas weekend, KRL Jogja Solo yang jam ini kayaknya nggak terlalu padat dibandingkan dengan jam pagi ya. Meskipun masuk ke dalam kereta tetap aja berdiri sih, hehehe. Kalau mau dapat kursi buat duduk emang agak susah dan rebutan, bahkan kalau naik dari stasiun Yogyakarta sekalipun. KRL yang menuju ke Solo ini keberangkatan awalnya dari stasiun Tugu Yogyakarta dan berhenti di 12 stasiun. Durasi perjalanan dari Jogja ke Solo naik KRL sekitar 1 jam lebih dikit kalau keretanya nggak telat. Untuk tarifnya cukup murah banget, cuman Rp8.000 aja dari Jogja ke Solo. Karena kita mau ke Semarang dan nyambung kereta api Banyu Biru, jadi kita turun di stasiun Solo Balapan ya. Jam 10:01 tiba di stasiun Solo Balapan teman-teman. Dan ini kita keluar dulu ya, menuju pintu keluar. Tinggal ngikutin petunjuk arah. Kita keluar dulu, ngetap lagi teman-teman. Kalau nggak di-tap nanti kartunya nggak bisa dipakai. Oke. Perjalanan dari Jogja menuju Solo menggunakan KRL sekitar 1 jam lebih 10 menit ya sepertinya teman-teman ya. Sekitar segitu. Tarifnya cuma Rp8.000, dan setelah sampai Solo kita harus step out kalau kita menggunakan e-money atau kartu multi-trip ya, agar kartunya nanti bisa digunakan lagi. Jadi step out, keluar dulu lewat Skybridge ini, ikuti petunjuk aja, lalu kita masuk lagi menuju ke pintu keberangkatan kereta api jarak jauh. Karena kereta api Banyu Biru itu juga termasuk kereta api jarak jauh, dan tiketnya harus dipesan jauh-jauh hari teman-teman.
teman-teman, sekarang saya sudah masuk lagi ke dalam stasiun Solo Balapan. Tadi turun KRL, keluar sebentar langsung masuk lagi dan sudah ada di jalur 6 stasiun Solo Balapan. Di belakang saya sudah ada rangkaian kereta api Banyu Biru yang saya naiki pagi ini dari Solo Balapan menuju ke Semarang. Dan kereta api Banyu Biru sekarang sudah upgrade sarana menggunakan rangkaian kereta ekonomi New Generation, teman-teman. Sebenarnya juga membawa kelas eksekutif ya, cuman eksekutifnya masih belum New Generation, masih eksekutif lama. Kalau saya lihat dari luar tadi eksekutifnya eksekutif pesawat ya, kaca pesawat yang kecil-kecil kayak gitu. Tapi nggak tahu tahunnya tahun berapa ya, apakah punya Gajayana atau bukan. Soalnya zaman dulu itu yang eksekutif pesawat kalau nggak Argo Jati, Gajayana ya kalau nggak salah ya. Dan hari ini saya akan naik di kelas ekonominya Banyu Biru karena lebih menarik ya sepertinya. Sudah menggunakan ekonomi New Generation yang terbaru, meskipun ini hasil modifikasi dari Baleasa ya, bukan yang stainless steel. Jadi merombak ekonomi lama yang dulunya adalah Kemenhub, kursi tegak, dua-dua berhadapan seperti kereta api Cipura yang biasanya saya naiki dari Bandung menuju Jakarta. Kursinya diganti, interiornya dimodif, jadi lebih nyaman dan disebut sebagai kereta ekonomi New Generation. Kalau dilihat dari luar ini masih mirip seperti kereta ekonomi lama ya, jendelanya terpisah-pisah. Terus bodinya masih mild steel, belum yang stainless steel. Karena emang kereta api Banyu Biru yang New Generation ini adalah versi rombakan atau modifikasi dari ekonomi Kemenhub tahun 2012-2014 yang masih seperti ini dari eksteriornya. Tapi dalamnya udah diganti dengan kursi New Generation yang bisa diputar arahnya. Jadi udah nggak ada lagi kursi yang berhadapan ataupun kursi yang jalan mundur atau berlawanan arah dengan kereta. Jadi semua kursinya udah madep ke arah depan semua, teman-teman. Meskipun di sini nomornya saya lihat ngacak ya. Ini nomor 1 sampai 19 di ekonomi 3 ini ada di posisi paling depan, keretanya mengarah ke sana. Lalu di ekonomi 2, ini kursi nomor 11 sampai 19-nya ada di baris paling belakang, teman-teman. Otomatis nomor kecilnya ada di depan. Jadi meskipun semua kursinya searah laju kereta, tapi agak tricky. Karena ada kursi yang bakal dapat ini nih, tembok. Nggak dapat jendela di dalam, teman-teman. Dan baris kiri kanannya juga nggak sama nomornya yang dapat jendela dan nggak dapat jendela. Meskipun kursinya udah tidak berhadapan dan searah laju kereta ya. Cuman di New Generation ini ada masalah lagi adalah ada kursi yang tidak dapat jendela. Ya kalau saya sih nggak masalah ya. Mau dapat jendela atau nggak dapat jendela, yang penting duduknya udah nyaman. Nah ini bisa dilihat di ekonomi 2 dan ekonomi 3, ini pun nomornya udah beda. Bisa jadi di nomor 19 paling belakang ini dapat jendela yang full, teman-teman. Kan paling belakang ya. Nih dapat baris ini nih. Depannya kamar mandi pas nomor 19 dapat jendela yang full karena ke arah sana. Tapi di ekonomi 3 tadi paling depan ya. Itu kurang nyaman. Karena posisinya ada di depan dan jendelanya langsung nggak begitu full juga sih. Langsung ngadep tembok. Lokomotif Dinas Kereta Api Banyu Biru baru saja tersambung, teman-teman. Tadi saya nggak sempat dapat pas lokomotifnya dipasang ya karena masih keluar jalan ke sini. Tadi sempat langsir, saya ngerekam di atas waktu kereta api Banyu Biru datang dari Semarang menuju ke Solo. Lokomotifnya kan tadi di sana. Terus dicopot, dilangsir. Tadi posisi masinisnya tuh di sebelah sana ya, di depan. Lalu diputar di segitiga pembalik Solo. Sekarang posisi masinisnya berada di depan di sebelah sana. Dan akan kembali menuju ke Semarang, teman-teman. Lokomotif dinasnya menggunakan CC 203-98-12 di Induk Jember. Cakep banget nih pakai CC 203 dan udah ada AC-nya ternyata di atas. Perjalanan kali ini saya duduk di ekonomi 3 dan ternyata ini paling belakang ya, ekonomi terakhir. Cuman di paling belakang ada kereta pembangkit. Saya kira nggak ada pembangkitnya, teman-teman. Ya nggak bisa backtrack ternyata kalau dari Solo menuju Semarang. Jadi untuk armada kereta api Banyu Biru ini menggunakan rangkaian kereta api Blambangan Express, teman-teman. Relasi dari Ketapang menuju Semarang Tawang. Jadi kalau Blambangan itu berangkatnya dari Ketapang kalau nggak salah malam ya, lalu tiba di stasiun Semarang itu pagi. Nah daripada rangkaian keretanya menganggur di Semarang, berangkat lagi Blambangan itu kalau menuju Ketapang dari Semarang itu malam. Akhirnya keretanya dipinjam, dijalankan menjadi kereta api Banyu Biru, teman-teman. Yang rute keberangkatannya dari Semarang pagi sekitar jam 7, lalu tiba di Solo jam 10, berangkat lagi dari Solo menuju Semarang jam 10.40. Jadwal keberangkatannya kereta api Banyu Biru yang menggunakan rangkaian New Generation. Tapi ada juga kereta api Banyu Biru yang tidak menggunakan rangkaian New Generation alias masih menggunakan kereta ekonomi lama yang kursinya masih tegak berhadapan. Karena itu menggunakan idel rangkaiannya kereta api Joglo Semarkerto. Jadi kalau mau naik kereta api Banyu Biru yang pakai New Generation itu yang keberangkatan pagi dari Semarang dan keberangkatan jam 10.40 dari Solo Balapan.
Banyu Biru yang saya naiki sudah berangkat tepat waktu dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun tujuan akhir Semarang Tawang, dan penuh banget di kelas ekonomi ya teman-teman. Kayaknya tiketnya hari ini tuh habis ya, dan ini menjadi kereta yang kayaknya nyaman banget kalau dari Solo menuju ke Semarang ya. Bahkan kalau misalnya teman-teman dari Jogja mau ke Semarang, ya saran saya naik KRL dulu ke Solo, lalu dari Solonya naik kereta api Banyu Biru yang jam keberangkatannya jam 10.40 karena sudah menggunakan kereta ekonomi New Generation. Jadi kereta api Banyu Biru ini melayani dua kelas, ada kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Tapi untuk kereta eksekutifnya itu masih menggunakan kereta yang lama, eksekutif lama yang jadul teman-teman. Kalau saya sih lebih menarik dan lebih fresh naik di ekonominya daripada di eksekutif. Tadi saya ngintip ke eksekutif itu kayaknya pakai sarana kereta yang ada pesawat ya, eksekutifnya. Terus juga kayaknya penumpangnya juga nggak begitu penuh karena kursinya masih banyak yang kosong. Dan tadi sempat ngecek tiket hari ini kereta api Banyu Biru itu tersisa hanya di kelas eksekutifnya saja. Ekonominya ludes habis teman-teman. Dan ternyata benar ekonominya lebih penuh banget daripada kelas eksekutifnya. Untuk durasi perjalanan dari Solo menuju ke Semarang itu sekitar 2 jam ya. 2 jam perjalanan menggunakan kereta api Banyu Biru. Jadi kalau di total dari Jogja itu ditambah 1 jaman dengan KRL, jadi Jogja Solo Semarang totalnya 3 jam lebih, 10 menit atau 15 menit lah. Ya lumayan cepat juga sih. Kalau naik bis saya nggak tahu ya, kalau naik bis lewat tol itu mungkin, kalau lewat tol ya mungkin bisa lebih cepat juga ya, karena nggak berhenti-berhenti. Dan kereta ini sebenarnya kenapa kok agak lama, karena relnya nanti di petak Kedung Jati sampai Kedung Jati sampai Tanggung ya kalau nggak salah, itu dibatasi kecepatannya hanya berlari di 40 km per jam saja ya kalau nggak salah, karena posisi kontur tanahnya itu nggak rata dan rawan longsor, makanya keretanya nggak bisa ngebut. Cuman kalau misalkan bisa ngebut kayak jalur Jogja Solo 120 km per jam mungkin ya cuma 1 jam bisa dari Solo sampai Semarang. Nah ini yang saya bilang tadi, ada kursi-kursi yang zong atau kita harus milih kursinya agak tricky ya, meskipun semua kursinya sekarang sudah searah laju kereta semua, tapi ada kursi yang dia nggak dapat jendela full. Saya duduk di ekonomi 3 nomor 6 CD, dan ini alhamdulillah dapat jendela yang full teman-teman, full jendela. Di depan saya ekonomi 3 kursi nomor 7 CD ini dapat tembok, dan tapi di depannya ada jendela, jadi bisa lihat ke depan juga sih sebenarnya, karena ada rongga space yang lumayan lebar ya antara tembok dan antara dinding kereta dengan jendelanya, jadi masih aman. Tapi di 7 AB menuju ke arah Semarang itu dapat tembok, jendelanya dikit banget. Terus 9 AB juga, tapi yang sebelah kanan 9 CD nya malah dapat jendela full. Jadi baris kursi yang di kiri dan di kanan ini dia nggak simetris teman-teman. Contohnya ini 7 CD, yang sana 7 AB agak ke belakang ya menuju ke arah Semarang. 7 CD nya masih dapat jendela dan tembok dikit, tapi yang 7 AB nya kayaknya malah lebih gak nyaman kalau saya. Jadi kayak gitulah kalau kereta ekonomi New Generation yang modif kayak gini, agak tricky untuk memilih kursinya. Bahkan kita juga nggak tahu kalau misalkan kursinya terbalik ke arah sana, bisa jadi 7 CD ini malah enak karena dapat jendela yang full. Tapi kursi saya ini dapat jendelanya separuh teman-teman. Yang 7 AB itu dapat enak juga kalau menuju ke arah Solo. 6 AB nya dia nggak dapat jendela. Jadi kayak gitu, agak tricky untuk memilih kursi di kereta ekonomi New Generation yang modifikasi ini. Nah, yang saya suka dari kereta ekonomi New Generation yang modif ya, itu kursinya ini kayak lebih enak banget kalau buat selonjoran, karena rangkanya cuma kecil di bagian tengahnya aja. Nah, kalau yang ekonomi New Gen stainless steel dari Inka kayak Lodaya, Majapahit, itu kan rangkanya kayak gede banget itu, lebar sampai sini ya. Jadi kaki kita mau selonjoran itu yang kiri atau yang kanan, kalau di sebelah sana pasti terhalang oleh besi rangka kursinya. Harusnya bisa loh dibuat kayak gini ya. Jadi cuma di tengah aja, penumpang kalau mau selonjoran, wah enak banget. Ini yang New Gen modif kayak di kereta api Banyu Biru, terus ada lagi Belambangan Express ya, lalu ada lagi Jayabaya, terus Gaya Baru Malam Selatan, dan kalau nggak salah nanti ada lagi kereta api Jakatinggi teman-teman. Lalu ada juga kereta api Mutiara Timur, tapi kalau Mutiara Timur itu statusnya fakultatif, jadi nggak jalan reguler setiap hari. Jadi ini ruang kakinya enak banget, nyaman banget. Hanya saja kayaknya kursinya ini agak keras dan dia tipikalnya tuh kayak tipis gitu loh. Nggak sebesar yang kursi ekonomi New Gen stainless steel dari Inka ya, yang kayak Majapahit dan Lodaya.
Untuk kursi di kereta ekonomi Banyu Biru ini yang sudah menggunakan kereta New Generation itu juga bisa di reclining ya teman-teman, diatur posisi kemiringan sandarannya. Ya nggak miring-miring banget kayak kelas eksekutif, tapi udah nyaman banget, bisa selonjoran sama rebahan. Ya lumayan rebahan lah. Ada bukan tuas ya, ada tombol, kayak tombol di pojok kanan atau kiri kursi itu dipencet lalu didorong kursinya ke belakang untuk mengatur posisi kemiringan sandarannya. Dan kursinya juga bisa diputar arahnya, atau mungkin kalau misalkan teman-teman sekeluarga itu bisa dibuat berhadapan. Tapi kalau dibuat berhadapan, space-nya sempit banget, jadi nggak nyaman teman-teman. Karena emang tujuannya kereta ekonomi New Generation ini diadakan itu ya karena menjawab keluhan penumpang yang biasanya naik kereta ekonomi duduknya kebalik, kadang mundur atau berhadapan. Dibuat biar nggak berhadapan dan dibuat kursinya searah semua. Nah kalau mau naik kereta yang rombongan terus berhadapan, ya jangan naik yang ekonomi New Generation, percuma. Karena emang desainnya ini untuk searah laju kereta semua dan tidak berhadapan. Perjalanan kereta api Banyu Biru sekarang tiba di stasiun Gundih di wilayah Jawa Tengah ya. Dan stasiun Gundih ini bentuknya adalah stasiun pulau teman-teman. Stasiunnya berada di tengah bangunan utamanya, diapit oleh dua sisi rel. Sebelah sini dan rel yang sebelah sana, itu di sana juga ada rel. Karena di stasiun Gundih ini merupakan percabangan rel yang menuju ke arah Cepu, ke arah Gampringan. Tapi rel yang sana udah jarang aktif. Dulu ada kereta api Sancaka Utara yang lewat sana, tapi sekarang sudah tidak berjalan lagi. Jalur utama yang dilalui cuman yang sebelah kiri yang menuju ke arah Semarang. Dan stasiun ini masih kelihatan banget bangunannya, bangunan Belanda ya. Terus tegelnya juga masih tegel waffle yang kayak peninggalan khas Belanda banget. Kusennya juga masih terjaga. Setelah stasiun Gundih kita bisa melihat percabangan jalur kereta. Yang belok ke kanan itu mengarah ke jalur utara Cepu Bojonegoro Surabaya Pasar Turi. Tapi jalurnya sudah lama mati karena gak ada kereta yang lewat. Terakhir kereta api Sancaka Utara itu pun juga beroperasi sebentar aja lalu hilang. Nah kita ngambil jalur yang kiri yang menuju ke arah Semarang. Sepanjang jalur Gundih Semarang ini lewat hutan-hutan jati dan kita bisa melihat rumah warga yang masih menggunakan kayu. Sepertinya sih karena kondisi tanah yang tidak stabil ya. Dan kita juga bisa menjumpai beberapa halte dan stasiun kecil bersejarah yang usianya ratusan tahun. Peninggalan dari zaman Belanda. Sekarang sudah tidak aktif dan menjadi bangunan cagar budaya. Dan ini untuk kereta kelas eksekutif di kereta api Banyu Biru. Ini juga sama seperti yang digunakan untuk Belambangan Express ya. Menggunakan kereta eksekutif, tadi saya lihat tahun 80 atau 60-an. Ini pakai model kaca pesawat, kacanya kecil-kecil. Jadi setiap kursi dapat kaca yang modelnya oval, panjang kayak gini, udah kayak pesawat. Cuman emang lebih gede kereta ya daripada pesawat. Dapat meja di pojok kiri kereta, pojok dinding, dan ada dua colokan, ada footrest juga. Cuman saya lihat ada beberapa kursi yang kayaknya udah agak rusak ya, kayak udah nggak terawat gitu loh. Nah ini tuasnya masih pakai ini untuk reclining, pakai tuas yang di sini, bukan pencetan tombol di sini ya. Ini kursi eksekutif zaman dulu kayak gini nih. Kenyamanannya sih nyaman dan ruang kakeknya lebih luas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh kenyamanan yang lebih, itu bisa ngambil di kelas eksekutifnya di harga 80.000 dari Solo menuju ke Semarang untuk kereta api Banyu Biru.
Dan kalau saya amati ini nggak ada kursi single atau jomblo, jadi semuanya double teman-teman, dan kapasitas penumpangnya hanya 48 penumpang. Kalau yang ada kursi singlenya, kursi jomblo di ujung depan dan belakang, itu kapasitas penumpang kereta eksekutifnya 50 orang, 50 penumpang. Perjalanan kereta api Banyu Biru sekarang tiba di stasiun Telawa. Tadi kayaknya nggak ada di peta perjalanan ya, tapi kok ada berhenti di stasiun Telawa ya teman-teman. Stasiunnya masih bentuk stasiun jadul juga, bangunan Belanda ya, dan tegelnya juga masih tegel wafel. Meskipun bukan kereta baru, tapi di sini ada fasilitas untuk sholat, untuk musola di kereta api Banyu Birunya. Cukup sempit ya, dan kayaknya kalau buat 2 orang kalau madep sana juga agak nggak bisa juga, nggak muat ya. Ini disediakan juga sandal untuk wudhu. Ada 1 buah, 1 pasang. Kalau 1 buah kiri doang atau kanan doang ya. Jadi ada musolanya di kereta makan yang untuk Banyu Biru dan Belambangan yang udah menggunakan rangkaian New Generation. Kereta makan atau restorasi KA Banyu Biru lebih luas untuk area dapur ya, dan hanya menyisakan sedikit meja kursi untuk tempat makan penumpang. Letaknya ada di antara ekonomi 1 dan eksekutif 4. Kita melintas langsung di stasiun Kedung Jati. Ini stasiunnya ada di sebelah kiri ya teman-teman. Dan ini juga stasiun Pulau. Nah itu stasiunnya. Stasiun Kedung Jati masih stasiun bangunan Belanda banget. Dan di Kedung Jati ini sebenarnya ada percabangan rel yang mengarah ke arah Tuntang, arah Ambarawa. Kalau diterusin bisa tembus Magelang sampai Yogyakarta. Cuman sekarang relnya sudah menjadi rel mati. Kalau nggak salah terakhir itu mau direaktivasi, tapi kayaknya proyeknya terhenti. Ternyata nggak berhenti di Kedung Jati ternyata. Setelah melintas stasiun Kedung Jati ini, keretanya sekarang pelan ya teman-teman. Jadi ada pembatasan kecepatan maksimal. Ini udah nggak bisa ngebut. Treknya itu belok-belok dan tanah konturnya itu nggak rata. Banyak banget kayak apa bukit-bukit yang ada pohon jati dan kebun pisangnya. Jadi kontur tanahnya nggak rata, makanya keretanya pelan. Dan sinyal kita hilang. Karena ini benar-benar di tengah hutan. Jadi mau ngecek pakai GPS pun juga tadi nggak ada sinyal. Dan ini adalah toilet di kelas ekonomi kereta api Banyu Biru yang menggunakan rangkaian New Generation modifikasi ya. Jadi ini seperti toilet kereta api gaya baru Malam Selatan, ekonomi New Generation modifikasi juga yang pernah saya naiki dan saya review. Sama persis model-modelnya seperti ini karena ini adalah modifan dari Balai-Asa Manggarai. Ciri khasnya kayak gini bedanya, dikasih cermin yang melengkung, ada lampu di belakangnya LED jadi lebih mewah ya, terus dikasih finishing marmer. Untuk klosetnya menggunakan kloset duduk semua ya teman-teman. Tadi saya cek di depan juga kloset duduk. Jadi semua kereta ekonomi New Generation itu klosetnya udah kloset duduk semua dan tidak ada kloset jongkok. Lalu di sini juga ada keran wastafel, airnya mengalir deras karena selalu diisi, ada tisu, cebokan, terus ada sabun, ini sabun, cerminnya juga lumayan besar untuk ngaca. Di sana ada cantolan untuk celana atau tas atau jaket ya, mungkin ketika teman-teman BAB atau mungkin buang air kecil atau mungkin mau ganti baju. Dan di kereta itu sekarang boleh BAB teman-teman, jadi nggak usah ditahan-tahan. Kotorannya itu nggak langsung dibuang di rel, nggak langsung jatuh di rel. Meskipun berhenti di stasiun pun nggak apa-apa. Jadi udah ada penampungan semacam septic tank dan nanti selalu dikuras. Biasanya ada, nah ini
Ada tanggal kapan terakhir dikuras, kapan terakhir dibersihkan, dan dikasih kayak biobakteri kalau nggak salah untuk mengurai kotoran yang ada di penampungan keretanya. Jadi udah bersih, ramah lingkungan, toiletnya juga selalu dibersihkan. Sekarang mewah ya toilet kereta ekonomi. Dan yang saya suka di kereta ekonomi modifan Balai Manggarai itu ada ini, ada hand dryernya dulu. Padahal di kelas eksekutif aja nggak ada. New generation yang eksekutif yang dari Inka aja juga nggak ada loh ini hand dryer. Ya ini berguna nggak berguna ya untuk ngeringin tangan, tapi biar cepet kering berguna banget sih. Terus dikasih partisi ini untuk mungkin naruh dompet, handphone, jam, dan lain-lain ya. Di toiletnya udah cakep banget, keren. Meskipun kelas eksekutifnya itu pakai kereta lama yang agak jadul ya interiornya, tapi ini toiletnya buset. Mewah banget teman-teman toiletnya, luas banget. Wah ini mau guling-guling mau ngapain masih bisa ini. Ada finishingnya marmer kayak gini ya. Di finishing marmernya asli nggak sih? Oh enggak, ya asli loh. Wah cakep banget sih toiletnya. Ini kelas eksekutif teman-teman. Kacanya bentuk L, wastafelnya di sini. Lalu ini ada ornamen kayak kayu-kayu, cuman sayang banget ya ini udah ada yang lepas kayaknya. Ini ada kayu-kayunya gantung. Cakep asli. Ini toilet kereta kelas eksekutifnya Banyu Biru dan Blambangan Express ya kalau menuju ke arah Ketapang. Karena Banyu Biru dan Blambangan menggunakan kereta yang sama rangkaiannya. Ini apa ya kok ada tombol power? Oh, tombol lampu. Oh, bisa gini ya. Keren banget ternyata. Touchscreen. Mantap sih. Cuman kok saya nggak nemu ada hand dryer di sini loh. Hand dryernya nggak ada di eksekutif loh. Padahal di ekonominya ada, tapi hand dryernya malah nggak ada. Tuh, nggak ada kan hand dryer di eksekutif. Tapi di ekonomi malah ada teman-teman. Meskipun kereta ini sudah new generation, tapi pintunya masih menggunakan pintu-pintu geser manual di pintu bordes, sambungan, dan pintu kabin ya. Karena emang memodif kereta ekonomi lama, cuman diganti interior dan kursinya saja jadi lebih nyaman, lebih baru, lebih modern. Tapi pintunya masih menggunakan pintu geser yang manual. Agak keret-keret. Perjalanan kereta api Banyu Biru sekarang tiba di stasiun Brumbung, stasiun Pulau juga teman-teman, stasiunnya ada di tengah sana. Dan ini sudah masuk di Kabupaten Demak ya, jadi sudah di wilayah utara Jawa dan panas banget. Stasiun masih terjaga bentuknya dari zaman Belanda. Di sini ada percabangan rel, di sebelah sana itu adalah rel yang mengarah ke arah lintas utara jalur Bojonegoro, Lamongan sampai Surabaya Pasar Turi. Tadi kita dari sana, dari Solo. Dan kalau di stasiun Brumbung ini sayang sekali ya, kita bisa melihat di sebelah sana ada rangkaian yang sudah berkarat teman-teman. Rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek zaman dulu yang digadang-gadang menjadi kereta paling modern. Dulu pintunya otomatis diganti jadi pintu biasa dan buginya bugi K9 atau suspensi udara yang lebih anteng dan senyap ya. Sayang sekali rangkaiannya harus afkir, terparkir di stasiun Brumbung sampai sudah berkarat. Berangkat kembali dari stasiun Brumbung, stasiun yang sudah berusia kurang lebih 156 tahun ini masih memiliki arsitektur bangunan stasiun khas Belanda dengan lantai bentuk waffle kotak-kotak kecil warna coklat. Dan kalau lewat sini rasanya sedih banget kalau buat teman-teman yang suka kereta, melihat rangkaian kereta paling top pada masanya dulu, milik kereta api Argo Bromo Anggrek yang sekarang terbengkalai sampai berkarat. Setelah dari stasiun Brumbung tadi, kita sudah memasuki lintas utama di jalur utara ya.
Yang di sini peta sini itu bisa ngebut sampai 120 km per jam dan kita sudah menyentuh di angka 100 teman-teman. Nah, karena kereta ekonomi New Generation ini versi modifikasi, sambungannya masih menggunakan sambungan karet dan pintunya juga belum pintu otomatis, jadi kebisingan di dalam kabin kereta tuh kalau pas lagi ngebut kayak gini tuh lumayan berisik ya, apalagi pas lewat jembatan, lewat wesel, dan itu juga mulai agak terasa goncangannya. Berbeda dengan kereta New Generation yang dari Inka, yang itu memang benar-benar senyap banget karena pintunya udah otomatis dan sambungan keretanya juga udah pakai akordeon yang lebih kedap suara ya. Tak terasa sebentar lagi perjalanan kereta api Banyu Biru akan tiba di stasiun tujuan akhir Semarang Tawang. Menempuh waktu sekitar 2 jaman ya teman-teman ya. Lalu untuk kelas ekonominya yang sudah menggunakan rangkaian ekonomi New Generation ini menurut saya emang paling worth it ya daripada yang kelas eksekutifnya, karena juga udah nyaman, bisa selonjoran, kursinya juga udah bukan model long seat, jadi udah sendiri-sendiri kayak eksekutif. Sudah searah laju kereta semua, bisa direbahin, terus AC-nya juga dingin, dan harganya juga separohnya kelas eksekutif. Untuk kereta api Banyu Biru yang kelas ekonomi itu yang sudah menggunakan rangkaian New Generation ya, harganya Rp40.000 dari Solo menuju ke Semarang. Dan untuk kelas eksekutifnya dari Solo Semarang itu Rp80.000 teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau hemat dan dapat kereta yang udah nyaman juga, saya saranin mending naik kereta api Banyu Biru ini. Kalau dari Jogja bisa naik KRL dulu menuju ke Solo, nyambung kereta api Banyu Biru. Jadi total perjalanan biaya yang dikeluarkan dari Jogja menuju ke Semarang sekitar Rp48.000 untuk KRL plus ekonomi New Generation Banyu Biru ya. Tapi kalau misalkan teman-teman naik kereta api Joglo-Semarkerto itu bisa 200-300 ribuan kalau nggak salah sampai menuju ke Semarang, karena keretanya muter dulu lewat Purwokerto, terus Tegal, Pekalongan, jadi lewat jalur utara, dan tibanya juga lebih siang, sekitar jam 2 siang atau jam setengah 2 siang. Kalau Banyu Biru ini kan tibanya jam 12.42 di stasiun Semarang, dan kita berangkatnya juga lebih siang, sekitar jam 9. Tadi saya dari Jogja jam 8.55, jam 9. Lalu dari Solo jam 10.40, perjalanan sekitar 3 jam total dari Jogja. Tapi kalau naik yang Joglo-Semarkerto yang berangkatnya jam 7 pagi, jam 7 atau setengah 7 pagi dari Jogja ya, dari Lempuyangan, itu menempuh waktu perjalanan sekitar hampir berapa berarti 6 jaman, 6 jam 7 jam untuk sampai ke Semarang, karena muter Jawa Tengah dulu. Atau mungkin juga bisa naik kereta api Joglo-Semarkerto yang pagi dari Solo, berangkatan pagi jam 6, tapi harganya lebih mahal, tarifnya Rp100.000 teman-teman, dari Solo menuju ke Semarang. Jadi opsi yang paling worth it naik kereta dari Jogja atau dari Solo menuju Semarang itu bisa menggunakan cara yang saya lakukan sekarang ini. Nah, kalau udah lihat air-air di pinggir rel kayak gini, berarti tandanya sebentar lagi kita sampai di stasiun Semarang Tawang. Alhamdulillah teman-teman, sekarang perjalanan kereta api Banyu Biru sudah tiba di stasiun tujuan akhir Semarang Tawang, Bang Jateng. Ada Bang Jatengnya sekarang, Semarang Tawang Bang Jateng. Ini awal 3 menit teman-teman masuk stasiun Semarang Tawang. Padahal harusnya 10.42 ya, tadi 12.42. Tapi tadi sekitar 12.38 atau 39 sudah masuk di stasiun Semarang Tawang. Dan dengan tibanya saya di kota Semarang, di stasiun Semarang Tawang, berakhir sudah video perjalanan saya dari Solo. Dari Jogja ya, tadi mulainya dari Jogja menuju ke Semarang. Naik kereta pertama dari Jogja ke Solo, naik KRL, tarifnya 8.000, dan lalu lanjut dari Solo menuju ke Semarangnya naik kereta api Banyu Biru di kelas ekonomi yang sudah pakai rangkaian kereta New Generation, tarifnya Rp40.000. Jadi total perjalanan saya dari Jogja menuju ke Semarang
mengeluarkan biaya Rp48.000 dengan durasi perjalanan sekitar 3 jam, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Saya pamit dulu. Nantikan video trip atau video lainnya, video selanjutnya, video terbaru dari channel saya. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.